Assalamualaikum Kak Wirda. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman semua yang lagi nonton live-nya. Ya, jadi teman-teman ya, ini sebagai sudut pandang secara milenial ya. Iya. As millennials gitu ya. Kita kan pengen banget pastinya tuh bebas finansial gitu kan. Baik. Bebas finansial dalam artian kita pengen mandiri, nggak mau lagi bergantung sama orang tua. Apalagi khususnya buat anak-anak muda nih, baik yang masih sekolah SD, SMP, SMA maupun kuliah gitu. Apalagi kuliah gitu, kita makin suka ngerasa ada beban ya, karena orang tua udah mah harus bayar kosan, kemudian bayar kita makan segala macam, kemudian bayar semesteran dan macam, dan itu biayanya gede banget gitu. Pasti ada feeling guilty, ada rasa pengen gitu bantu orang tua gitu kan. Nah, kendalanya adalah ketika berbicara pengen bebas finansial, either itu investasi atau punya usaha. Iya kan? Antara dua itu. Dua itu aja Kak ya? Iya, atau jualan. Kan kalau jualan nggak perlu punya usaha. Kan jualan ya? Nggak, kalau jualan nggak perlu punya usaha dong. Iya kan? Aku jual kan misalkan ada tetangga nih punya masakan gitu kan, tawarin, Bu, boleh nggak saya promosiin, saya jualin di WA gitu kan, kita nggak perlu juga punya usaha itu gitu loh, tapi bisa ngejualin gitu. Nah, di antara ketiga ini mana sih yang sebenarnya lebih efisien gitu, lebih efisien, lebih ringkes, lebih mudah dijangkau sama anak muda? Pertama, lu kalau investasi emang lu punya berapa gitu kan. Walaupun sekarang secara regulasi ya 100.000 pun udah bisa investasi di punya kita juga ya Ustadz ya, saham juga ya, Paitern Asset Management ya. Betul. 100.000 udah bisa investasi. Tapi kan ini bicara jangka panjang, sementara kita pengennya jangka pendek. Walaupun investasi juga ada jangka panjang, jangka pendek, tapi kan kita ngomongin jangka pendek nih pastinya. Orang pengen punya duit ya cepet dong. Kalau punya duit lama ya sama aja, yang mending gue kerja gitu kan gitu. Nah, yang kedua usaha. Usaha ini butuh modal. Oke. Usaha butuh modal. Berapa sih sebenarnya duit yang kita punya? Berapa sih sebenarnya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk bangun usaha? Itu kan masih unpredictable. Betul, apalagi startup ya. Startup ya, pokoknya udah harus benar-benar siap lahir batin lah itu untuk ngeluarin duit. Kadang-kadang kita kayak bukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang bukan gitu. Gali lubang tutup empang gitu. Jadi nggak bakal ketutup gitu. Ada aja biaya lagi. Jadi kayak bakar duit gitu loh, kayak bakar duit gitu. Kayaknya udah beli ini beli itu, nambahin ini nambahin itu nggak pernah cukup gitu kan. Apalagi ketika kita punya karyawan, dapat tanggungan makin besar gitu. Nah, itu kalau nggak didukung dengan kemudian modal dan experience, pengalaman dan ilmu, berantakan itu pasti. Karena untuk membuild sebuah usaha itu kan butuh fundamental ya, butuh fondasi gitu, butuh fondasi. Nggak hanya fondasi modal doang. Banyak orang punya duit banyak tapi nggak bisa bangun usaha gitu, karena memang dia cuma punya duit tapi nggak punya skill gitu. Jadi beda gitu. A lot of smart people, banyak banget orang-orang pintar yang tidak menghasilkan uang gitu. Tapi making money is about skill. Jadi mencetak duit itu masalah skill ngomong, skill copywriting, skill nawar-nawarin ke orang. Lu ini udah punya kerudung warna hitam belum nih, kayak yang gue pakai ini produknya Wirdama promosi. Iya, jadi as simple as that sebenarnya. Siap Ustadz ya, siap. Kemudian ada yang terakhir nih, opsi yang terakhir adalah jualan. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, seperti yang gue bilang tuh di awal, kalau lu jualan itu bisa tanpa modal. Ya kan, bisa tanpa modal. Dan jualan itu kan ada banyak. Ada jualan yang emang seperti tadi ya, contohnya kita punya tetangga yang punya masakan, kita tawarin gitu ya. Atau reseller gitu ya. Tapi reseller lagi-lagi pakai modal gitu kan, harus nyetok barang, itu PR lagi tuh. Ada stock opening segala macam kan, kadang kita suka puyeng gitu ngelihat, aduh nih barang belum kejual-jual gitu kan. Sementara kita udah ngeluarin modal di depan gitu. Kemudian ada dropship. Nah, yang lagi ngetrend banget sekarang affiliate gitu. Nah, affiliate juga itu tuh udah terlalu banyak sebenarnya gitu kan. Nah, harus ada something new. Harus ada inovasi-inovasi baru. Apa nih yang bisa kita kemudian buka peluang sama teman-teman gitu kan. Banyak yang bilang, gue pengen jualan nih, tapi affiliate udah terlalu banyak. Gue tuh gak mau jualan yang ada saingannya kan, banyak gitu ya. Banyak orang pengen jualan tapi gak mau punya saingan. Saya termasuk yang begitu. Jadi kadang kalau mau berdarah-darah gitu ya. Iya, sebenarnya gini, itu kan namanya rezeki, pasti nggak akan tertukar ya. Itu semua ada porsinya masing-masing. Balik lagi, it's about skill gitu. Saya punya kosmetik nih, gue punya kosmetik.
lah di dunia ini ada berapa banyak kosmetik gitu. Tapi pede aja tuh bismillah gitu. Kenapa? Karena pertama kita percaya sama produk ini gitu kan. Kemudian ada marketing dilakukan dan emang produknya bagus gitu kan. Jadi ya selagi itu bagus, kenapa enggak gitu kan, pede aja bismillah. Anyways guys, jadi sekarang menurut gue di era 2020 ini udah saatnya kita tuh menjemput bola rezeki. Nggak lagi menunggu, aduh kapan ya gue ditawarin kerjaan, enggak lagi. Kita nggak bicara, karena gini, apa yang selama ini ya, selama pandemi kemarin itu ya, masih sampai sekarang sih masih pandemi ya, ya mudah-mudahan COVID cepat berlalu, benar-benar mengajarkan adapting, shifting. Selama ini kita sering banget dengar shifting, tapi kita nggak begitu paham apa sih sebenarnya dimaksud dengan shifting, perubahan yang drastis kan. Selama ini kita sering dengar nanti akan ada perubahan apa sih gitu kan, karena nggak ada apa-apa kemarin gitu, tiba-tiba nih datang nih pandemi di mana kita harus get out of comfort zone. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman dan dipaksa untuk keluar dari zona, dipaksa untuk mencari uang ya, karena kan makin lama makin menipis dong pastinya. Cash is king ya. Jadi duit cash itu adalah raja gitu. Banyak, a lot of people run out of money, banyak banget yang kekurangan uang, a lot of people get laid off gitu ya, kemudian dipulangkan, dirumahkan, and a lot of people kehilangan pekerjaan karena di PHK. Nah, this pandemic taught us gitu ya, pandemi ini mengajarkan kita benar-benar surviving. Bagaimana kita harus survive. Dan sedikit ya teman-teman, kalau teman-teman mikir kayak, gue gak bisa survive gini, karena keterbatasan gue dan segala macam. Setiap orang itu punya kemampuan untuk survive. Setiap orang Allah berikan kemampuan untuk survive, dan itu udah diajarkan gitu dari kisah-kisah Nabi yang sudah gitu kan. Bagaimana Nabi Yunus survive di dalam ikan paus, bagaimana kemudian Nabi Musa survive ketika dikejar sama Fir'aun gitu kan. Ya, Nabi Nuh juga gitu ya. Apalagi Nabi Nuh gitu kan. Malah itu keren banget ya, incredible. Nanti lah kita bikin segmen sendiri gitu ngebahas. Insyaallah. Siap. Jadi begitu maksudnya, udah saatnya kita jangan gini, gue mau jualan tapi gue pilih-pilih gitu. Selagi itu halal, bagus, baik, bener, udah jalanin aja gitu. Jadi sekarang mah milih-milih, udahlah asalkan baik udah jalan aja gitu. Nah, about Simpul Daku nih, ini menarik banget sih, karena kan lagi-lagi kita pengen jualan yang nggak ada saingannya gitu ya. Kita udah masuk era baru juga nih. Jadi jualan tapi bukan jualan produk. Bukan jualan barang. Jualan bukan jualan produk. Iya, bukan jualan barang. Terus apa yang dijual? Jadi waktu kurban itu ya, waktu Idul Adha, aku tuh ngelihat iklan di story di Instagram lah waktu itu. Jualan kurban tanpa punya sapi gitu. Gimana ceritanya sih jualan kurban tanpa punya sapi gitu. Ternyata ada lah gitu. Wah, menarik juga ya kayak begini ya gitu. Oh, ternyata sekarang tuh cara jualan makin gampang. Dulu kan kita mikir, aduh ribet banget nih kita pengen jualan gitu. Enggak ribet, it's simple gitu. Nah, di Simpul Daku ini kan banyak ya Ustadz. Nyari santri dapat rezeki. Nyari santri dapat rezeki ya. Dan bagusnya banyak Ustadz, enggak hanya soal pesantren. Jadi gini loh simpelnya. Lu kan selama ini gitu ya, misalkan lu belanja kerudung di Wirdamai gitu ya. Udah ada orang nanya, lu beli kerudung di mana? Oh, gue beli di Wirdamai gitu kan. Yaudah, gue mau beli di sana. Nah, ketika teman lu beli di Wirdamai, apa yang lu dapetin? Gak ada apa-apa. Paling cuma terima kasih dari gue doang gitu kan, dari aku doang gitu. Kayak makasih udah rekomendasi, tapi lu gak dapet komisi, gak dapet apa gitu kan. Ya, sekarang itu affiliate itu ya, lu promosiin sesuatu ya. Ketika teman lu beli lewat lu dapat komisi. Nah, sesimpel itu. Kebanyak yang nggak paham sebenarnya affiliate. Apa sih affiliate itu sebenarnya, dijelasin 1 jam gitu. Jadi ribet. Pokoknya ini ada barang nih, lu tinggal jualin doang. Lu tinggal jualin, lu nggak perlu modalin di depan. Lu nggak perlu punya belasan juta, puluhan juta, apalagi ratusan juta, nggak perlu. Cuma bayar di depan doang, bayar di depan ini, dan itu nggak sampai jutaan ya Ustadz ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya, kita menyiapkan produk yang bisa dijualin sama teman-teman langsung right away. Lo nggak perlu nyetok, karena emang ini bukan barang ya Ustadz ya, bukan barang gitu, bukan dan barang. nggak perlu gudang juga. Nggak perlu punya gudang gitu ya, dan lo cukup punya gadget doang. Cukup punya gadget. Plus sama kuota.
Plus kuota ya. Kalau nggak punya numpang wifi Ustaz. Ya gitu. Jadi lu tawarin produk, kalau ada orang yang beli di lu, ya udah, lu bakal dapet komisinya gitu. Pertanyaannya yang paling sering, tapi kan saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa nawarin ke orang, saya takut nih saya nggak dapet komisi karena nggak bisa jualan. Jawabannya adalah belajar. Perlu belajar. Dulu juga kita malu ya, dulu tuh mau nawarin ke orang tuh malu gitu ya. Sekarang mah udah nggak kenal malu. Pokoknya pasang status WA gitu. Ayo siapa yang anaknya pengen daftar di Daku gitu ya, bisa nanya saya. Sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Once kemudian mereka kemudian japri kalian gitu ya, kalian kasih link yang sudah disiapkan dengan referral kalian masing-masing, diklik daftar itu langsung dapat komisi. Nah kalau nggak salah daftar pun dapat komisi ya Ustadz? Daftar itu nanti akan dapat komisi, tapi kita nggak buka sekarang nih. Masih nunggu. Wah itu cakep banget. Nanti setiap hari Jumat kita akan langsung update update produk. Fitur setiap hari Jumat. Nah, Jumat sekarang kita jadi teman-teman ini daftar sekarang, nanti di minggu depan itu nanti mereka dapat poin dari pendaftaran. Tuh teman-teman ya. Jadi daftar sekarang. Bagi yang belum daftar, ayo masih ditunggu ya. Daftar sekarang, nanti banyak banget keunggulan-keunggulan, banyak banget kemudahan-kemudahan yang teman-teman bakal dapat lewat Simpul Daku. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Saya bukan kiai. Iya. Ini ngomong ke sini tapi ke sini. Iya. Kan lagi-lagi banyak nih pertanyaan. Lah kalau bukan barang jualin apaan gitu ya? Jualin pesantren gitu. Pesantren boleh dijual. Lama ngapa gitu ya? Jadi intinya ini ya kemudian membuka peluang gitu, karena masih banyak juga nih Ustadz banyak banget yang pengen masuk ke Daku tapi nggak ngerti di mana dan bagaimana gitu. Nah ini kesempatan kalian gitu ya untuk langsung terjun gitu ya dan cari siapa yang kebingungan gitu untuk masuk ke Daku. Dan gak cuma Daku doang loh, gak cuma pesantren tapi Daku Group ya Ustadz. Ada kita punya travel dan juga, ada buat, properti juga. Yang buat santri itu dia tidak harus daftar tahun sekarang, tapi nanti kita tahun 2024, tahun 2030 tetap bisa daftar. Wow, 2024, 2030 bisa daftar sekarang. Masya Allah, itu diskonnya besar-besaran juga tuh. Wah, dapat diskon juga. Masya Allah, udah daftarnya murah, kemudian dapat diskon juga. Udah gitu jadi afiliator kan? Gabung dari afiliator dapat juga komisi. Iya, jadi ini simpelnya masih banyak juga yang ngeribetin ya. Simpelnya tuh gini teman-teman. Kalau bisa kita tuh punya penghasilan, punya pendapatan itu nggak hanya dari satu pintu aja. Karena ini yang benar-benar aku rasain gitu ya. Aku punya 4 usaha yang berjalan gitu ya. Ketika pandemi, salah satunya ada yang harus tutup. No matter how, no matter what, karena travel. Gue gak bisa dong kemana-mana. Lockdown total gitu ya. Lah, bayangkan ketika aku hanya punya satu sumber itu aja. Mau gimana coba? Mati gaya. Mati kutu. Mati kutu udah. Mau gimana coba gitu kan. Alhamdulillahnya masih ada kakak-kakaknya gitu ya yang bisa nolongin nih adenya gitu. Jadi sangat penting sekali kalau teman-teman itu punya pendapatan penghasilan lebih dari satu pintu. Ya minimal 5 lah. Jangan minimal 2 ya, minimal 5. Kalau konglomerat miliarder ini beda ya. Minimal 5 gitu ya. Dan ini ya alhamdulillah gitu ya, selalu niatkan untuk nyenengin orang dan juga buat nyenengin orang tua sih. Nah aku kalau habis dapat tuh pasti ngasih ke orang tua gitu kan, suka ngasih ke mama apa segala macam. Biar makin berkah kan, kita nggak hanya pengen punya pendapatan, punya duit banyak, tapi pengen berkah, ya kan? Kalau berkah kan, lu mau dikit, lu mau banyak cukup gitu loh, ya kan? Kita kalau nggak berkah tuh rasanya kayak kurang terus ya.